Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo. Perkenalkan nama saya Gebi Novita Masrina Syanturi dari jurusan Akuntansi Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai produk dan jenis pembiayaan syariah. Pada hari ini saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama, pengertian dari produk pembiayaan. Yang kedua itu apa saja sih produk-produk yang ada di bank syariah. Yang ketiga itu bagaimana sih strategi produk syariah di dalam bank. Dan yang terakhir yaitu apa aja jenis-jenis produk pembiayaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari produk pembiayaan syariah. Mari kita bahas apa aja sih ciri-ciri atau karakter jasa pada pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu tidak berwujud, artinya si pembeli tidak dapat merasakan atau menikmati barang atau jasanya sebelum dibeli ataupun dikonsumsi. Contohnya yaitu telepon dalam jasa telekomunikasi, lalu ada pesawat dalam jasa angkutan udara. Yang kedua yaitu tidak terpisahkan, artinya antara si pembeli jasa dan dengan si penjual jasa saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dititipkan melalui orang lain, misalnya pemilik kartu kredit dengan hotel. Yang ketiga yaitu beraneka ragam, yang artinya jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk ataupun wahana, seperti tempat, waktu, ataupun sifat. Lalu yang keempat ada tidak tahan lama, yang artinya jasa tidak dapat disimpan begitu saja dan tidak tahan lama. Contohnya, kamar hotel yang tidak dihuni, lalu ada kursi pesawat yang kosong. Selanjutnya ada produk plus. Teman-teman tahukah apa itu produk plus? Dan apakah produk plus memiliki keuntungan? Mari kita bahas bersama-sama ya. Produk plus itu adalah produk yang berkualitas tinggi, yang artinya produk ini memiliki nilai yang cukup lebih baik ketimbang dengan pesaingnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apakah produk plus itu memiliki keuntungan? Ya, tentu saja ada. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan penjualan. Dalam hal ini, produk yang memiliki nilai lebih akan menjadi pembicaraan antar mulut ke mulut antar nasabah. Setiap kelebihan produk tersebut akan dibandingkan dengan produk pesaingnya. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan rasa bangga bagi nasabahnya. Hal ini disebabkan produk yang dijual memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lainnya. Yang ketiga yaitu menimbulkan kepercayaan. Dalam hal ini akan memberikan keyakinan kepada nasabah akan kesenangannya dari fasilitas yang diberikan, sehingga nasabah semakin percaya kepada produk yang dibelikannya. Keuntungan yang keempat yaitu menimbulkan kepuasan, di mana nasabah akan mendapatkan kepuasan dari jasa yang telah dijualnya, sehingga kecil kemungkinannya nasabah untuk pindah ke produk lain. Bahkan, kemungkinan nasabah akan membeli produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas produk-produk apa aja sih yang ada di bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip wadiah. Prinsip wadiah adalah titipan dana masyarakat yang dikelola oleh perbankan syariah, atau bisa juga disebut dengan produk giro wadiah. Yang kedua yaitu prinsip mudharabah, yaitu prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil. Pada umumnya, perbankan syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Yang ketiga yaitu musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang keempat yaitu ada mudharabah, yaitu seseorang pemberi modal niaga kepada orang lain
agar modal itu yang diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian. Sedangkan kalau kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Produk penyaluran dana bank syariah. Yang pertama yaitu ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang pertama yaitu adanya murabahah, yaitu jual beli antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka. Yang kedua ada pembiayaan dengan prinsip sewa, yaitu ada ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Lalu ada ijaroh al-mutahiyah bit tamalik, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau melalui pembayaran upah sewa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu ada mudarabah mutalakah, yaitu akad mudarabah yang menggunakan syarat-syarat. Sedangkan mudarabah muqayyadah yaitu akad mudarabah dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada produk jasa perbankan syariah. Yang pertama yaitu letter of credit atau LC impor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Safe Deposit Box atau SDB, yaitu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan tempat atau penyimpanan barang berharga. Berdasarkan sifat dan karakternya, Safe Deposit Box atau SDB dilakukan dengan menggunakan akad ijaroh atau sewa. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada letter of credit, yaitu untuk ekspor syariah, yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga yaitu apa aja sih strategi produk yang ada di bank syariah. Step yang pertama yaitu penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas suatu bank, sedangkan moto merupakan serangkaian kata-kata yang berisikan misi dan visi bank dalam melayani masyarakat. Ada istilah baru, melihat logonya saja orang atau masyarakat sudah mengenal bank tersebut. Sedangkan membaca moto saja masyarakat atau orang sudah mengenalnya. Logo dan moto juga sering disebut sebagai ciri produk. Baik logo maupun moto harus dirancang dengan benar. Strategi produk kedua atau step yang kedua, yaitu menciptakan merek. Karena jasa memiliki beraneka ragam, maka setiap jasa harus memiliki nama. Tujuannya agar mudah dikenal oleh pembeli atau diingat oleh pembeli. Nama ini juga kita kenal sebagai nama merek. Merek merupakan sesuatu untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Atau pengertian merek sering diartikan sebagai simbol atau desain. Step yang ketiga yaitu menciptakan kemasan. Kemasan adalah pembungkus suatu produk, tetapi dalam dunia perbankan lebih diartikan kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah. Di samping itu juga sebagai pembungkus untuk beberapa jenis jasa lainnya, seperti buku tabungan, cek, biliet giro, dan juga kartu kredit. Step yang keempat yaitu keputusan label, merupakan sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan juga merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label juga dijelaskan siapa yang membuat,
di mana dibuat, kapan dibuat, dan bagaimana cara membuatnya atau menggunakannya, lalu kapan waktu kadaluarsanya, bagaimana komposisinya, dan sebagainya. Dan perlu diingatkan bahwa masing-masing produk memiliki daur hidup produk. Maka dari itu, pihak bank perlu mengembangkan produk baru. Lalu untuk mengembangkan suatu produk baru, maka diperlukan langkah-langkah yang harus dilalui. Hal ini bertujuan agar produk baru yang diluncurkan nanti benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya, di ujung pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu ada jenis-jenis produk pembiayaan. Jenis-jenis produk pembiayaan itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pembiayaan konsumer, yaitu penyaluran dana kepada nasabah yang bertujuan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Misalnya, rumah, apartemen, mobil, perlengkapan rumah tangga, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada pembiayaan retail, yaitu penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah perorangan ataupun badan usaha dengan tujuan penggunaan kegiatan usaha dan besarnya plafon yang diberikan pada segmen retail ini berbeda-beda pada setiap bank syariah. Yang ketiga yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang telah dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya, pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis penggandaan barang ataupun aset. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pembiayaan wholesale, yaitu kegiatan layanan bank kepada nasabah yang berskala besar. Lalu ada beberapa perbedaan antara pembiayaan retail dengan pembiayaan wholesale, yaitu yang pertama ada kepemilikan usaha. Jika di pembiayaan retail itu perorangan atau badan usaha, sedangkan pembiayaan wholesale yaitu badan usaha. Lalu yang kedua ada kompleksitas usaha. Jika di pembiayaan retail itu rendah, sedangkan di pembiayaan wholesale itu tinggi. Untuk yang ketiga yaitu fasilitas dokumen dan laporan keuangan. Untuk pembiayaan retail dia relatif rendah, sedangkan pembiayaan wholesale itu tinggi. Cukup sekian dan terima kasih untuk presentasi pada hari ini. Mohon maaf bila saya memiliki kekurangan dalam perkataan maupun kata-kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.